Salam sejahtera, sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam kasih-Mu, Engkau menciptakan kami, memelihara kami, dan meminta kami untuk menjadi saksi-saksi kasih-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 7. Saya akan membacakan Alkitab terjemahan terbaru dari LAI terjemahan 2023. Demikian tertulis, saudara-saudara. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Kejadian 2 ayat 7 ini kita mendengarkan kisah penciptaan, tapi bisa kita katakan ini kisah penciptaan yang kedua. Kisah penciptaan yang pertama, kisahnya ada dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Di situ yang dicipta adalah semuanya dunia semesta. Namun pada bagian kita yang kedua, yang diceritakannya khusus tentang manusia itu sendiri. Dan kita tahu seperti yang tadi kita baca, dari debu tanah diambil, dibentuk, dan dihembuskan oleh Tuhan nafas hidup, sehingga jadilah manusia Adam dan Hawa. Saudara-saudara, bagian yang paling penting dalam penciptaan manusia ini ada pada kata Allah membentuk. Dan kalau kita dalami kata Allah membentuk, dari bahasa Ibrani yatsar, itu sama dengan Allah seperti penjunan. Penjunan itu ialah tukang periuk yang dari bahan-bahan tanah, dari bahan-bahan tanah liat, dia membentuk tembikar dan jadilah hasilnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Allah di sini diibaratkan penjunan, si tukang periuk yang mau oleh tangannya yang kudus menyentuh sesuatu yang sebenarnya biasa saja, yaitu tanah, debu tanah, dan karena kasihnya, kalau begitu kita bisa katakan, dibentuknyalah debu tanah itu menjadi manusia. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita bisa katakan, sebenarnya kita manusia ini terbentuk dari bahan yang tidak terlalu istimewa. Bahan debu tanah, bukan bahan besi, apalagi emas, bukan. Namun Tuhan datang dan menemui, padahal dia mulia, bahkan dengan demikian dia seperti menyentuh hal-hal yang cenderung kotor, debu tanah, agar terbentuklah manusia. Makanya saudara-saudara, ada astronom yang mengatakan, debu ledakan semesta itu ada dalam tubuh kita. Ini sebenarnya mengisyaratkan betapa manusia itu terbuat dari sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi dikerjakan dengan kesungguhan, dikerjakan dengan kerelaan oleh Tuhan agar terbentuk manusia, agar terbentuk Anda dan saya. Karena itu saudara-saudara, kita bisa katakan ada yang sungguh-sungguh serius dari Tuhan untuk saya. Walaupun saya harus tahu bahwa saya ini, Anda dan saya sebenarnya tidak boleh mentang-mentang, tidak boleh mengklaim terlalu banyak sebab terbentuk dari bahan-bahan yang biasa saja. Tapi dikerjakan dengan luar biasa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga saudara-saudara, dikatakan bahwa binatang dan tumbuhan pada ayat 9, Kejadian 2 ayat 9, juga terbentuk dari debu tanah. Jadi kalau begitu sebenarnya kita manusia ini punya solidaritas dengan binatang dan dengan tumbuhan. Dan mereka banyak sekali berkorban untuk kita, bukan? Memberi makan, memberi sayuran untuk kita. Dan kalau begitu baiklah kita menghormati binatang dan tumbuhan, pohon-pohon. Bahkan kalau bisa mengurangi penderitaan mereka saat seekor ayam, saat seekor domba dikorbankan, disembelih untuk kita manusia. Sama-sama dari debu tanah, namun mereka memberi banyak sekali kepada kita. Kalau begitu, betapa kita ini memang makhluk yang kiranya menghormati dan mengurangi penderitaan binatang. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting tentang kita manusia, saudara-saudara,
bahwa setelah kita terbentuk, kita ditiupkannya dengan nafas kehidupan. Ada seorang pemikir Buddhistis namanya Sulaksiva Raksa, dia mengatakan begini. Pesan agama Buddha ialah bahwa manusia bisa bernafas dengan baik. Makanya Buddhisme mengajarkan meditasi, mengajarkan bernafas dengan tenang, tidak terengah-engah, tidak tergesa-gesa, tidak nafas seperti kelinci katanya yang seolah-olah terengah-engah dan ingin itu, ingin ini. Bagus juga pesan itu. Tetapi pesan Alkitab punya garis bawah yang jauh lebih penting. Kepada kita diberi nafas kehidupan, betul kiranya kita bernafas dalam rasa syukur seperti prinsip Buddhisme tadi, bahkan kita diminta berdoa karena berdoa seperti nafas hubungan kita dengan Tuhan. Tapi nafas hidup juga berarti apa? Berarti dengan kita menjadi manusia yang diberi hidup, diberi kekuatan, diberi potensi. Kalau begitu, dengan kita bernafas, dengan kita menjadi hidup, menjadi manusia yang hidup, kiranya kita juga berarti. Kiranya kita juga berdampak. Kiranya kita juga produktif bagi yang lain. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada nafas yang diberikan Tuhan. Nafas yang penuh daya, bahkan nafas yang penuh kuasa untuk bermakna, untuk berdampak, untuk menghasilkan hal yang baik bagi kehidupan. Kalau begitu saudara-saudara, ketika kita merenungkan diri kita, memang dari debu, tapi dikerjakan seperti penjunan yang luar biasa hati-hatinya. Kita bersyukur kita istimewa dalam hal itu, tapi setelah itu kita diberi nafas hidup agar apa? Agar dalam kita bernafas, dalam kita bekerja, sesuatu yang baik lahir dari diri kita untuk sesama dan tentu saja untuk Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab kami melihat diri kami walau terbentuk dari debu, tapi Engkau ya Tuhan mengerjakannya dengan amat hati-hati. Sehingga betapa pentingnya kami, bahkan Engkau memberi kami nafas hidup. Agar selama kami bernafas, ada yang baik bagi kehidupan yang datang dari kami. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk menjadi manusia ciptaan-Mu yang Engkau kasihi. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
KPS TV.